Banyak orang berkata bahwa memberikan kesempatan kepada iblis berarti memakai sebuah kaos hitam dengan beberapa lambang yang berbahaya di punggungnya, atau mungkin dengan memiliki patung atau gambar atau sesuatu lain di rumah yang mungkin menakutkan, atau mungkin bahkan memiliki tato yang agak aneh di leher. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan kita kali ini masih dalam rangkaian surat-surat yang ditulis dari dalam penjara, dan hari ini kita akan memperhatikan surat kepada jemaat di Efesus pada pasal yang keempat. Pak Yohanes akan berbicara kepada kita mengenai kesatuan dan iman. Dan inilah mengapa tema kita hari ini adalah dalam kesatuan ada kemenangan. Jika Allah adalah satu dan Alkitab juga hanya ada satu, maka mengapa ada banyak sekali gereja-gereja dan kelompok-kelompok orang Kristen? Bagaimana kita bisa memperoleh kesatuan dalam berbagai perbedaan ini? Tentu, kita memerlukan pertolongan Allah dalam bagian ini. Jadi, mari kita mendengarkan hal ini bersama-sama dan belajar mengenai kesatuan. Saudara pendengar, tema hari ini merupakan penekanan utama yang diberikan oleh Paulus dalam menuliskan surat kepada gereja di Efesus. Paulus telah berbicara mengenai aspek teologis dalam pasal-pasal awal dalam kitab Efesus. Ia menunjukkan posisi orang Kristen yang baru dalam gereja Yesus Kristus. Dan sekarang, Paulus berbicara mengenai bagaimana kita harus hidup. Bagian pertama dalam kitab Efesus berbicara tentang menempatkan iman kita, dan sekarang tentang bagaimana kita perlu bersikap setiap harinya. Paulus meminta agar gereja hidup berkenan kepada Allah. Ia mulai surat ini dengan berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Saudara, kesatuan gereja merupakan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang sangat penting. Namun kita ingat dalam sejarah, memang terjadi perpecahan dari tubuh Kristus. Namun Paulus memberikan sebuah penekanan mengenai gagasan tentang satu Allah, satu Tuhan, satu roh, satu tubuh. Kita adalah saudara di dalam Kristus Yesus, dan persatuan ini haruslah lebih kuat daripada apa yang bisa memisahkan kita. Saudara, Paulus menekankan pentingnya persatuan dan apa yang harus kita lakukan. Dikatakan seperti ini, tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, persatuan ditandai dengan setiap orang menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan bagaimana proses penerimaan kasih karunia dari Kristus ini? Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18. "Itulah sebabnya," kata Nas, "tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Paulus berbicara mengenai kemenangan dalam peperangan, dan pemenang dari peperangan ini membawa kembali tawanan. Dan tawanan ini merupakan hadiah yang akan diserahkan setelah menikmati kemenangan. Saudara, tidak semua hal ini berkaitan dengan kekerasan maupun perang seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Inilah mengapa ayat 9 berkata, "Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu." Oh, Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, apa hubungan dari ayat 11 ini dengan bagian yang lainnya? Kemenangan dalam peperangan yang dilakukan pada zaman dulu dengan kematian Kristus yang juga merupakan kemenangan atas maut. Ini gimana kita menghubungkannya? Ia bangkit kembali dan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan setelah itu ia naik ke atas berkemenangan. Dan bukannya membawa tawanan untuk diberikan kepada manusia. Sebagai hasil dari kemenangannya ini, ia membawa sesuatu yang lain. Ia membawa pemberian-pemberian yang berbeda bagi manusia. Apa itu? Kemampuan-kemampuan yang berbeda yang diberikan kepada umat Tuhan. Dan dalam perbedaan ini, ada beberapa pribadi atau orang yang membangun sebuah kesatuan di dalam gereja. Di dalam sebuah gereja ada rasul, nabi, penginjil, gembala, juga guru atau pengajar. Dan sangat mungkin bahwa gembala dan guru dalam teks ini mengacu kepada sesuatu yang sama. Paulus berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, gereja yang diberkati adalah gereja yang bisa menjaga kesatuan dalam keberagaman. Dengan berbagai jenis orang yang bekerja dengan karunia-karunia serta talenta-talenta yang berbeda-beda. Peranan seorang gembala atau pengajar dalam gereja itu sama seperti seorang pelatih olahraga. Orang tersebut merupakan seorang yang mempersiapkan orang kudus dalam pelayanan mereka. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuan dari pengajaran adalah pertumbuhan dan proses pendewasaan yang dipimpin oleh seorang gembala di sebuah gereja. Dalam hal ini adalah supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Semua anggota tubuh Kristus haruslah diajar dan haruslah bertumbuh supaya setiap bagiannya menggenapi apa yang telah menjadi tugasnya. Jadi kita perlu kesatuan, saudara, karena hanya dengan kesatuan kita bisa mendapatkan kemenangan. Dan bahwa Allah lah yang memberikan karunia-karunia kepada setiap orang, serta talenta-talenta khusus sesuai yang telah diberikan. Untuk apa? Pelebaran kerajaan Allah. Di samping itu, kita perlu bersikap benar dengan memiliki etika bagi mereka yang melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pertanyaannya, bagaimanakah kehidupan Anda sebelumnya? Sekarang dengan Kristus seharusnya kehidupan kita berubah. Kehidupan kita semua haruslah berbeda. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikianlah dikatakan Paulus. Jadi Anda harus bertindak dengan sebuah tindakan yang berbeda dari ini. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu, kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa memakai hal-hal ini? Paulus berkata, dengarkan ini. Kalian semua harus membuka topeng kalian dan berbicara dengan sebenar-benarnya kepada sesama, karena kita semua ini adalah anggota dari satu tubuh. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik,
dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berhentilah berbicara hal-hal yang tidak berguna dan berkata-kata mengenai hal-hal yang tidak perlu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kehidupan kita harus memiliki sebuah kualitas dalam hal moral dan etika yang berbeda dari semua orang yang ada di dunia ini. Nah, bagian awal dari pasal 5 itu ada sebuah penekanan ya yang sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kemudian Allah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian dikatakan ayat 14. Dan di akhir bagian pertama dari pasal 5 ini merupakan kegenapan dari pasal 4. Saudara, dalam persatuan kita akan memperoleh kemenangan. Dan jika kita hidup berdasarkan standar Allah, kita tentu akan memberi pengaruh yang besar bagi dunia ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Efesus pasal yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Dalam Kesatuan Ada Kemenangan. Baiklah, sekarang mari kita coba untuk beranjak kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, yang saya pahami adalah bahwa ada satu Allah dan satu Kristus. Tetapi mengapa ada banyak sekali denominasi dan gereja? Bukankah hal ini justru akan menjatuhkan Injil? Benar, Pak Oti, benar. Ya, bahwa Allah adalah satu dan Kristus kita satu. Dan orang Efesus jelas sekali menunjukkan bahwa di dalam kesatuan kita memperoleh kemenangan. Namun harus diakui ya, banyak denominasi di seluruh dunia yang bisa menimbulkan permasalahan. Namun juga harus diingat, kesatuan tidak harus seragam, ya. Kita perlu bersyukur banyaknya denominasi yang berbeda-beda, yang berarti ada tugas-tugas yang berbeda untuk menjangkau orang-orang yang berbeda. Setiap orang punya perannya masing-masing. Tidak masalah beragam, yang penting masih satu dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan yang sama. Asalkan, ini penting ya, jangan menggunakan perbedaan itu sebagai bahan untuk kita berselisih. Karena kita harus hidup bersatu di dalam Kristus untuk kemuliaan namanya. Sekarang kita perhatikan Pak Yohanes pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kita melihat ada naik dan turun.
Yang telah turun sama dengan yang telah naik. Pak Yones, semua ini sepertinya agak aneh untuk saya secara pribadi. Lantas bagaimana kita bisa memahami bagian ini, Pak Yones? Benar ya. Bagian ini memang sedikit membingungkan karena Paulus sedang berbicara mengenai sesuatu yang didasarkan pada praktek militer yang bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama. Kemenangan dari seorang pahlawan yang baru kembali dari peperangan dan merayakan kemenangannya, kemudian ia membawa tawanan dan memberikannya sebagai hadiah. Hal yang sama, Kristus berkemenangan. Ia telah naik tinggi dan turun ke tempat yang paling dalam di bumi. Ada yang percaya bahwa ia telah turun ke dunia ini dalam artian reinkarnasi, atau penjelasan yang lebih mungkin adalah bahwa ia telah turun ke dunia yang paling dalam, yang berarti bahwa Kristus telah turun untuk menyatakan kemenangannya dalam dunia rohani yang lebih dalam. Dan hal ini berarti bahwa dalam kemenangannya, Kristus juga telah membawa pemberian-pemberian yang diberikan kepada manusia. Jadi bukan dalam bentuk tawanan ya, atau orang-orang yang dikalahkan. Jadi pemberian ini adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia, yaitu apa? Kemampuan atau talenta-talenta. Pemberian-pemberian ini diberikan kepada gereja Kristus untuk mempromosikan kesatuan tubuh Kristus. Sekarang gereja yang ada pada waktu itu memang sedikit berbeda dengan gereja yang ada sekarang, yang disebabkan adanya aspek budaya Yahudi kuno. Namun jika kita mencoba lebih serius lagi, kita akan bisa memahami maksud ini meskipun kita tidak memiliki keadaan yang sama seperti pada masa yang lampau. Dan pada saat kita berbicara mengenai pemberian sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-11, ada daftar di sana. Apa sebenarnya arti dari karunia-karunia ini? Karena kita sekarang memiliki daftar yang kita perhatikan dalam bagian ini. Memang benar, Pak Oti, bahwa daftar dari karunia atau pemberian dalam Perjanjian Baru ini tidaklah 100% komplit. Ini merupakan daftar yang lebih berdasarkan keadaan ya yang terjadi pada waktu itu, dan inilah mengapa hal-hal ini bervariasi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Paulus berkata bahwa Kristus telah memberikan kepada beberapa orang untuk menjadi rasul. Kalau sekarang kita bisa katakan menjadi misionaris yang pionir atau yang langsung masuk ke pedalaman begitu ya. Ini bukan seorang rasul sebagaimana yang kita pahami selama ini seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya. Paulus merupakan seorang rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dan keadaan ini tentu berbeda dengan keadaan Barnabas ya. Misalnya merupakan seorang rasul yang hanya merupakan seorang misionaris. Ini harus kita pahami perbedaannya. Kita juga memiliki nabi yang menyuarakan firman Allah. Penginjil yang memberitakan Injil. Pesan ilahi kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kemudian juga ada gembala dan pengajar. Banyak orang masih percaya sampai saat ini ya bahwa gembala itu sama dengan pengajar. Mereka memiliki dua fungsi yang berbeda. Namun dalam hal ini sebenarnya kedua kita anggap sama saja. Karena memang gembala dan pengajar ini ya sama-sama mengajar begitu. Jadi kita tidak membedakannya. Baiklah Pak Yones, mari kita berbicara sedikit lagi mengenai hal ini. Karena saya sungguh-sungguh sangat tertarik dalam bagian ini. Apa sebenarnya seorang gembala itu, Pak Yones? Dan apakah mereka juga perlu untuk menjadi pengajar juga? Ya, berdasarkan Perjanjian Baru, gagasan mengenai seorang gembala tidaklah sama dengan seorang imam. Gembala bukan merupakan mediator antara Allah dan manusia. Namun beberapa orang berpikir demikian. Jemaat sering ya menjumpai atau datang kepada gembala mereka karena mereka berpikir nih gembala ini tahu semua begitu ya. Mereka datang ini dikatakan sebagai jalan mereka datang kepada Allah. Ada juga ya orang lain yang memahami bahwa gembala ini pemilik dari sebuah gereja, tuan tanah gitu ya. Jadi punya rumah terus di halaman itu ada gereja kemudian orang datang ke sana ya. Ada orang lain yang membayangkan gembala adalah seorang yang bertanggung jawab atas semua masalah yang mereka miliki. Baik itu dalam kehidupan mereka maupun dalam rumah tangga. Ya, jika ada yang salah,
Misalnya, wah ini kok rumah saya kok retak-retak begitu ya. Mereka cepat-cepat lari pergi ke Bapak Gembala, bilang bagaimana Pak mengatasi rumah saya retak. Jadi ternyata gembalanya multitasking ya. Sepertinya memiliki 1001 fungsi. Ya, ini semua sebenarnya sudah melenceng jauh dari kebenaran yang seharusnya menjadi tugas seorang gembala. Nah, gagasan gembala dalam kitab Efesus sama seperti seorang pelatih olahraga. Ia akan mempersiapkan jemaat, yaitu orang-orang yang telah beroleh keselamatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Seorang gembala haruslah merupakan seorang pengajar. Jadi dia harus bisa mengajarkan apa yang perlu dipahami oleh jemaat. Karena seorang gembala harus mempersiapkan orang Kristen supaya mereka tidak diperdaya oleh rupa-rupa pengajaran dan doktrin yang sesat, yang salah, yang melenceng dari Alkitab. Nah, bagaimana bisa seorang gembala mempersiapkan seseorang tanpa mereka belajar doktrin yang benar? Nah, ini kan tidak mungkin ya. Karena itu ya, gembala harus belajar hal-hal yang benar yang memang didasarkan dari Alkitab untuk diajarkan kembali kepada jemaat supaya jemaat tidak tersesat. Demikian Pak Oti. Berikut Pak Yones, saya ingin memahami posisi Paulus di sini. Dalam pasal yang ketiga, ia mengatakan bahwa ada banyak hal yang baik mengenai bangsa bukan Yahudi. Tapi sekarang di sini, dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-17, dikatakan bahwa kita tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana ini Pak Yones? Begini Pak Oti, ya, dalam hal ini kata yang dipakai di sini memiliki arti yang berbeda. Ya, dalam pasal 3, ketika Paulus menyebutkan bangsa bukan Yahudi, sebenarnya ia sedang berbicara mengenai mereka dengan apa adanya, objektif. Memang mereka bukan orang Yahudi, jadi dibilang bukan Yahudi begitu ya. Yang kebetulan saat itu menerima Injil. Namun dalam pasal 4, ketika Paulus berkata, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini dimaksudkan bahwa kita tidak boleh lagi seperti bangsa yang menyembah ilah-ilah begitu ya, yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini mengacu pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi berdasarkan hal ini, bangsa bukan Yahudi tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan inilah cara yang benar untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus pada bagian ini. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak kalau begitu. Sekarang mari kita perhatikan pada ayat yang ke-27 dari pasal yang keempat ini Pak Yones. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Apakah firman Tuhan memberikan klarifikasi pada bagian ini? Ya, jika kita melihat sepintas, ya kelihatannya tidak masuk akal Pak Oti ya. Namun jika kita membaca bagian ini dengan hati-hati, dalam ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Banyak orang berkata bahwa memberikan kesempatan kepada iblis berarti memakai baju dengan sablonan yang mengerikan begitu ya, lama-lama yang mengerikan, atau mungkin di rumah kita punya sesuatu yang menakutkan atau gambar-gambar yang menakutkan atau punya tato di leher. Wah, ini sudah dipakai oleh iblis ini. Namun Paulus berkata bahwa jika kita membiarkan kemarahan dan kebencian mengambil alih diri kita, hal ini sangatlah berbahaya. Nah, ketika kita mengizinkan hal ini terjadi, mengizinkan kemarahan untuk bernanah dalam hati kita, maka sesuai dengan surat Efesus, ini berarti bahwa kita mengizinkan diri kita sendiri berada dalam keadaan yang berbahaya. Kita sedang memberikan tempat bagi iblis untuk menguasai dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, karena kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir, saya akan mempersingkat waktunya. Kata-kata kotor dalam ayat yang ke-29. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya adalah dengan berbicara hal-hal yang buruk begitu?
Oh, gini Pak Uti ya. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di sini adalah sapros, yang berarti membusuk. Dan maksud dari kata ini adalah bahwa ini merupakan sebuah kata yang mengakibatkan kehancuran. Jadi, mengumpat termasuk juga di dalamnya. Namun sebenarnya ini berarti lebih dari sekedar kata kotor. Kata kotor di dalamnya termasuk kebohongan, tipu muslihat, ya, gosip, fitnah, kritik yang menghancurkan. Sikap yang buruk sebenarnya adalah dengan mengubah kata-kata ini menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan kita sebagai orang Kristen harus sebisa mungkin menghindari hal ini. Dan kita perlu menyingkirkan hal ini demi kita memuliakan nama Kristus. Terima kasih banyak Pak Yones untuk semua penjelasan yang sudah diberikan. Dan bagi Anda sekalian yang sedang mendengarkan kami dalam program ini, jangan kemana-mana dulu karena kita akan sampai pada bagian terakhir. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari kitab Efesus pasal 4 dan kita sedikit membahas pasal 5. Tema kita hari ini adalah dalam kesatuan ada kemenangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Paulus jelas sekali mengajarkan kepada kita pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Pentingnya karunia-karunia yang Allah berikan kepada setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen dan memiliki gaya hidup yang menyenangkan di mata Tuhan. Jadi, setelah kita mendengarkan pelajaran penting ini, apa yang sebenarnya kita bisa perhatikan? Mari kita perhatikan bersama. Ketika kita benar-benar memberikan hidup kita kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat, saya harus hidup dalam sebuah kehidupan yang bermoral dan beretika. Perubahan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.